Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nursam SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah mentransfer materi pelajaran saja. Kemudian saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid itu sendiri. Selain itu, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, seperti ketika saat mereka ujian atau mengerjakan tugas. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya terpusat pada guru ataukah teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid yang saya ajar itu sudah benar-benar paham atau tidak. Berhubung karena materi saya cukup padat, jadi saya hanya mengejar target materi. Selain itu, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja, tanpa saya memikirkan bagaimana agar materi itu dapat dipahami oleh murid sepenuhnya. Oleh karena itu, saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pahami dan saya terapkan selama ini itu tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi dia adalah subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau strategi yang guru gunakan. Selain itu, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain daripada itu, saya harus memahami karakteristik murid, karena mereka dilahirkan dengan berbagai perbedaan yang unik, dengan berbagai karakternya masing-masing. Kemudian saya harus menghargai karakter murid. Saya harus memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain merancang atau mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah berusaha menjadi teladan yang baik terhadap murid, baik perbuatan maupun perkataannya. Selanjutnya, sebagai guru, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik terhadap mereka.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.